Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat ceper yang saya cintai dan yang paling saya banggakan, sahabat-sahabat subscribe yang paling Bang Ceper hormati dan Bang Ceper cintai. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa memanjakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan prihatin yang teramat dalam. Kenapa Bang Ceper bilang prihatin yang teramat dalam? Karena Bang Ceper lihat semakin lama, semakin kesini, semakin banyak kita yang terdesak. Umat Islam yang dizolimi, umat Islam yang dikerdilkan, banyak umat Islam yang dinista. Sahabat ceper yang saya hormati, bobroknya dan runtuhnya persatuan Islam, hilangnya persatuan dan kesatuan Islam, itu bukan salah dari orang-orang yang memusuhi Islam. Itu bukan salah orang-orang yang benci Islam. Tetapi sebenarnya orang-orang Islam sendirilah yang memberi peluang orang-orang untuk menghancurkan Islam. Karena banyak orang yang beragama Islam tapi mereka tidak menganut Islam secara kafah. Banyak orang-orang Islam yang sehari-hari pakai sorban, yang sehari-hari berdakwah, berceramah, tapi tidak punya pendirian. Banyak yang masih tergoda dengan dunia. Banyak yang masih mau diatur oleh uang. Banyak yang masih hubbud dunia. Kita nggak perlu sebutkan siapa mereka, tapi yang jelas garis besarnya, rusaknya dengan beraninya kaum minoritas menghina dan menginjak-injak Islam bukan salah mereka. Kita orang Islam sendirilah yang pertama memberi peluang dan membuka jalan untuk orang menghina-hina Islam. Karena apa? Banyak para dai, para ustaz, ya, yang menyeberang hanya karena uang, hanya karena popularitas. Mereka tahu, mereka itu bukan orang bodoh. Agama Islam itu yang merusaknya ialah orang Islam sendiri. Dan mereka-mereka itu bukan orang bodoh.
Mereka itu orang pintar, sahabat CPR. Mereka itu orang terdidik, orang terlatih. Bahkan banyak yang bergelar doktor. Tapi hanya demi jabatan, hanya demi hubud dunia, hanya demi uang, jabatan, mereka beri peluang orang untuk menghina agamanya. Bahkan dia sendiri rela menghinakan dirinya untuk uang. Padahal mereka tahu. Jadi sahabat CPR semuanya, kita nggak usah menyalahkan orang yang beragama sebelah kita. Kita tidak saatnya mencari kesalahan orang lain. Rusaknya persatuan dan kesatuan Islam itu orang Islam sendiri yang merusak. Dan mereka memberi peluang terhadap orang-orang yang ingin merusak. Mereka tahu. Banyak orang-orang yang tahu. Banyak orang-orang yang paham agama. Mereka itu bergelar profesor doktor. Ya. Mereka itu punya gelar orang pintar. Bahkan mereka tahu sebenarnya kemana arah pemimpin. Mereka tahu. Seharusnya mereka menyeberang, tapi dia tidak menyeberang. Seharusnya mereka membela, tapi dia tidak membela. Karena apa? Uang, jabatan. Ini memang sangat rentan sekali, sahabat CPR semuanya. Jadi rusaknya Islam itu bukan orang lain, bukan orang non muslim yang merusak. Karena orang-orang Islam sendiri yang memberi peluang, bahkan ikut secara tidak langsung merusak. Hanya karena pundi-pundi uang. Jadi kita nggak usah menyalahkan keadaan, nggak usah menyalahkan pemimpin, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Kembali ke diri kita. Kita udah menjadi muslim yang kafah apa muslim perusak? Kita sendiri yang memberi peluang. Kita sendiri yang mendekatkan diri kita ke kerusakan. Bukan orang di luar Islam. Banyak contoh. Dan saya yakin rakyat Indonesia tidak bodoh. Ya. Ada profesor yang tadinya kerontal, yang tadinya bergelar profesor loh dia. Bahkan dia salah satu dari ormas terbesar Islam. Dia ngerti hukum, dia paham hukum. Tapi dia karena jabatan, ini orang-orang yang berbahaya. Dia gampang menyeberang, dia tahu. Sahabat CPR semuanya ya. Jadi sekarang itu tidak saatnya kita menyalahkan orang-orang yang di luar muslim. Kita benahi dulu di dalam muslim ini. Ya. Banyak orang-orang pintar yang bergelar profesor, doktor. Muslim. Dia tahu. Ya kan? Ada. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Orang itu jabatannya luar biasa. Pernah jadi petinggi di salah satu organisasi Islam terbesar. Ya kan? Dan dia pun orang dekat dengan pesantren terbesar di Indonesia. Dia itu pokoknya ya organisasi terbesar umat Islam di Indonesia ini ada di pulau dia. Dan dia sekarang mendapat jabatan paling tinggi di pemerintahan. Dia rela. Dia tahu, dia gak bodoh, dia profesor. Jadi kita ini yang bodoh gak tahu gitu loh.
Jangan disangka rakyat ini bodoh, nggak tahu. Ya, jadi kita sendiri yang memberi celah, orang Islam sendiri yang memberi celah ke kehancuran hanya karena jabatan. Saya sangat ingat sekali dengan seorang pemimpin sebuah organisasi besar Islam pertama di Indonesia. Dia profesor, dia juga, tapi dia nyebrang gitu loh. Dulu dia sangat frontal sekali. Ya mungkin karena jabatan lah. Dan saat ini dia megang jabatan. Ya jadi begitulah, sahabat ceper semuanya. Islam itu yang menghancurkan orang Islam juga. Jadi kita nggak usah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kita benahin dulu diri kita masing-masing. Ya, sudah sejauh mana Islam kita? Sekarang tuh yang banyak Islam hubud dunia, bukan Islam yang dihajarkan Rasulullah SAW. Sangat bertolak belakang sekali dengan Islam yang sekarang. Kalau Islam yang dulu, yang dibawa, yang benar-benar murni di bawah Rasulullah SAW, dia mau berkorban demi agama. Kalau sekarang dia mau mengorbankan agama demi kepentingannya. Nah itu perbedaannya loh sahabat ceper ya. Ya, mohon maaf kalau yang saya lihat saat ini jauh sekali dengan Islam yang dibawa, yang murni, yang dibawa Rasulullah SAW dengan yang dianut orang-orang petinggi-petinggi Islam sekarang. Kalau Rasulullah, dia rela miskin demi syiar agama. Kalau orang sekarang, apalagi dia punya jabatan, punya pangkat, dia rela korbankan agama demi jabatan. Nah, jadi jauh sekali berbeda. Jadi jangan salahkan bencana datang bertubi-tubi. Jangan salahkan kalau agama Islam dinista sama orang, dilecehkan sama orang lain agama, karena mereka lihat kelakuan petinggi-petinggi Islam itu nggak senonoh gitu loh, mencela-menceli. Nah, ya itu makanya yang saya bilangin, yaitu kalau saya sebutkan inisialnya nanti saya kena ITE ya. Yang jelas orang ini megang peranan tinggi di bangsa ini, dan dia salah satu orang ormas Islam yang terbesar di Indonesia ini setelah Muhammadiyah ya. Dan dia pun ngerti, dia paham. Nah, jadi bedanya ajaran Rasulullah SAW dengan Islam yang dianut orang-orang sekarang tuh, atau pejabat-pejabat sekarang tuh sangat jauh berbeda. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Kalau dulu Rasulullah SAW demi syiar Islam dia korbankan jiwa raganya, hartanya. Kalau orang-orang petinggi Islam sekarang dia korbankan agamanya demi jabatan, dia korbankan akidahnya demi jabatan, demi dapat jabatan. Nah ini sudah sangat jelas. Maka siap-siap ajalah kehancuran Islam itu bukan kesalahan orang di luar agama Islam, tapi akibat ulah dari orang Islam sendiri. Kehancuran akan datang kepada Islam bukan karena orang non-muslim. Orang muslim sendirilah yang menghancurkan agamanya sendiri. Dan itu bukan orang bawahan, bukan orang tidak tahu. Mereka orang-orang pintar. Mereka adalah petinggi-petinggi. Mereka berpangkat profesor doktor. Dia abaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia abaikan, dia tahu apa yang dia lakukan, tapi demi pangkat dan jabatan dia rela korbankan agamanya. Jadi meruncingnya sekarang orang
Banyak orang yang melecehkan Islam, banyak orang yang melecehkan Nabi Muhammad, orang-orang non-muslim. Bukan salah mereka, karena karakter dan sifat kalian, karena kalian hubud dunia, para petinggi-petinggi di negeri ini yang rela mengorbankan agama demi pangkat. Jadi jangan salahkan mereka yang menista agama kita, agama Islam. Jadi begitu. Salam dari saya, Putra Minang. Lewat Ceper Channel ini saya sampaikan, wahai kalian yang mencapai kedudukan dengan menjual Islam, dengan mengorbankan Islam, tunggu kehancuran akan datang pada keluargamu. Allah tidak main-main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam korbankan jiwanya, korbankan raganya, korbankan hartanya demi kejayaan Islam. Setelah Islam jaya, setelah Islam berkuasa, orang-orang Islam abad 21 ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak memikirkan perutnya, Rasulullah memikirkan perut umat Islam. Kalau kalian sekarang petinggi Islam memikirkan perut kalian, melupakan umat yang lainnya. Sekian pesan dari saya, Ceper Channel. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin karena saya merasa bersalah. Walaupun kalian para petinggi yang bersalah, tapi saya juga merasa bersalah. Karena apa? Saya nggak bisa menasihati kalian. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Demikian, semoga ini bermanfaat. Islam tidak akan jaya selama orang Islam masih meruntuhkan Islam. Orang Islam sendiri yang meruntuhkan. Orang Islam sendiri yang memberi peluang agar agamanya diruntuhkan. Maka dari itu, sahabat Ceper semuanya, ya, hati-hatilah. Banyak orang yang bersorban tapi menjebak kita, menghancurkan agama Islam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Minang yang punya Ceper Channel.